Murtadin cerdas Lina Wijaya menjawab non-Kristen yang gagal paham. Jika Yesus bukan Isa, kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Mari kita simak yang berikut ini. Kita harus mengerti, tahun 1958 ada kebijakan politik dari Insinyur Soekarno. Tidak boleh ada nama Tionghoa. Ya, tidak ada boleh nama Tionghoa di Indonesia. Termasuk gereja-gereja Tionghoa itu akhirnya berubah nama. Rata-rata menjadi Isa Al-Masih. Perhatikan, 1958 ya. Jadi belum ada TB1 1974. Itu sebab kalau ditanya kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Karena waktu itu ada masalah politik, kebijakan politik, tidak boleh ada nama Tionghoa. Kalau mau ditelusuri sejarah, gereja-gereja bernama Isa Al-Masih kebanyakan mayoritas itu adalah gereja Tionghoa zaman dulu. Nah, luar biasa ya teman-teman. Saudara-saudara kita non-Kristen masih saja ada cukup banyak yang ngotot bahwa Isa adalah Yesus dan Yesus adalah Isa. Biar bagaimanapun dipaksakan tidak akan bisa, saudaraku. Karena memang dua sosok ini merupakan pribadi yang berbeda. Itu tidak bisa dicocok-cocokkan atau disama-samakan. Karena realita kenyataannya, informasi yang kita dapatkan, baik itu dari kitab suci non-Kristen maupun dari kitab suci Alkitab, sangat berbeda, bertentangan dan bertolak belakang. Oleh karena itu, supaya fair dan adil, imanilah apa yang tertera di dalam kitab sucimu. Dan kami orang-orang Kristen mengimani, mempercayai apa yang tertera dan tertulis di dalam kitab suci kami, yaitu Alkitab. Bahkan nanti kalau kita tarik kepada hal yang lebih substansial, Allah yang disembah oleh non-Kristen dengan Allah yang disembah oleh Kristen itu pasti berbeda. Tidak mungkin sama. Kenapa? Karena Allah yang satu, Allah yang sama, tidak mungkin mewahyukan dua kitab yang isinya bertentangan, kontradiksi, berbeda antara satu dengan yang lain. Ini kita bukan mau mencari-cari perbedaan, tapi memang kita harus secara jujur, terbuka, objektif memberikan konfirmasi, penegasan sekaligus pengakuan bahwa apa yang diyakini oleh orang-orang Kristen memang berbeda dengan apa yang diyakini oleh non-Kristen. Sama seperti apa yang dibahas oleh saudara kita Murtadin cerdas, Ibu Lina Wijaya. Kita tentu mengerti dan memahami karena hal itu sudah menjadi rahasia umum. Ada cukup banyak orang yang membangun argumentasi kalau memang Yesus itu berbeda dengan Isa, atau Yesus itu bukan Isa, Isa bukan Yesus. Kenapa ada gereja di Indonesia ini yang namanya disebut sebagai gereja Isa Al-Masih? Bagaimana orang-orang Kristen menanggapi hal ini? Selain dari sisi kebijakan politik pemerintah yang kala itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno, yang menegaskan tidak boleh ada nama Tionghoa di Indonesia. Ini sejarah.
Dan saat itu ternyata sudah ada perkumpulan yang memakai nama Tionghoa. Karena ada kebijakan politik pemerintah saat itu seperti itu, maka perkumpulan yang bernama Tionghoa diganti menjadi Gereja Isa Al-Masih. Tentu saya tidak perlu lagi mengulangi apa yang disampaikan oleh Murtadin Cerdas, Ibu Lina Wijaya. Tetapi yang jelas ingin saya tegaskan, kadangkala ada konklusi kesimpulan yang cetek, miskin, dangkal, dan tidak memiliki bobot mutu kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena saudara-saudara kami non-Kristen membuat sebuah konklusi kesimpulan, membuat sebuah pernyataan argumentasi tanpa mengerti historisitas kesejarahan yang ada, alias asal bicara, asal mangap, tidak ada modal sama sekali. Itulah kesimpulan dari orang-orang yang buta sejarah. Tetapi ketika ditelusuri secara historis, ternyata kita menemukan apa yang menjadi alasan serta argumentasi kenapa ada nama gereja di Indonesia, Gereja Isa Al-Masih. Tentu ketika disebut Gereja Isa Al-Masih sudah pasti secara teologis tidak dimaksudkan mengikuti apa yang dipaparkan oleh kitab suci agama lain. Tetap merujuk, berakar dan bertitik tolak dari informasi Alkitab. Saya menemukan Bapak Ibu Saudara, selain dari apa yang disampaikan oleh Murtadin Cerdas, Ibu Lina Wijaya tadi, dalam catatan Indrawan Elias, setidaknya ada 3 alasan mengapa nama Isa Al-Masih yang dipilih sebagai identitas dari perkumpulan yang bernama Singling Kau Hue. Yang pertama, Gereja Singling Kau Hue bermuara pada Gereja Pentakosta. Gereja Pentakosta memiliki fokus ajaran yang mendasar, yaitu pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Sang Juru Selamat, sebagai tabib ajaib, sebagai pembaptis Roh Kudus, dan Dia akan datang kembali. Tuhan Yesus Kristus adalah segala-galanya bagi warga jemaat Pentakosta. Jadi fokusnya adalah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Kenapa disebut Gereja Isa Al-Masih? Karena sentral dari keimanan Kristen adalah Yesus Kristus. Kedua, istilah Yesus Kristus dalam bahasa Indonesia waktu itu termasuk di beberapa kitab suci Indonesia menggunakan istilah Isa Al-Masih. Dengan kata lain, istilah Isa Al-Masih sudah dikenal oleh warga Indonesia. Nama gereja diubah menjadi Gereja Isa Al-Masih agar mudah dikenal oleh masyarakat luas. Jadi intisari, substansi yang ingin ditandaskan, yang ingin digapai, bukan mau membangun narasi Isa di dalam kitab suci non-Kristen. Tidak. Tapi ini hanya sebagai sebuah pendekatan yang kontekstual bagaimana supaya gereja ini dikenal secara luas di negara Indonesia. Ketiga, secara tidak langsung misi gereja melalui perubahan nama Tionghoa menjadi Indonesia. Berarti gereja tidak hanya semata-mata menjangkau jiwa-jiwa keturunan Tionghoa saja, melainkan semua warga negara yang tinggal di Indonesia.
Melalui perubahan nama tersebut, mereka-mereka yang adalah warga Indonesia dapat beribadah di gereja Isa Al-Masih, menjadi anggota dan ikut aktif dalam pelayanan gereja. Jadi itu tujuan yang ingin dicapai. Bagaimana supaya menjangkau sebanyak mungkin orang untuk datang kepada Yesus Kristus. Dan saya pikir menurut Alkitab itu sudah sangat real dan nyata. Paulus itu bukan seorang yang pelin-pelan atau seperti bunglon. Tidak, sekalipun ada orang di luar Kristen yang memahami bahwa Paulus itu tidak punya pendirian atau prinsip. Padahal Paulus sedang melakukan pendekatan kontekstual, pendekatan yang lebih efektif, efisien, optimal, maksimal. Ketika Paulus pergi kepada orang Yahudi, maka dia berlaku seolah-olah orang Yahudi. Ketika Paulus pergi kepada orang-orang terpelajar, dia berlaku sebagai orang terpelajar. Ketika Paulus pergi kepada orang-orang Yunani, dia berlaku seperti orang-orang Yunani. Bukan dengan maksud gado-gado iman, tapi hanya dengan maksud dan tujuan supaya banyak orang yang diselamatkan mengenal Yesus. Jadi pendekatan kontekstual, pendekatan budaya, adat istiadat itu penting. Dan jangan lupa dalam konteks penyebaran iman Kristen di Tanah Batak, ada dulu sejarah di mana ketika pertama kali datang misionaris dari luar negeri bernama Muson dan Leman, mereka gagal, bahkan mengalami kematian. Karena pendekatannya tidak ada pendekatan kontekstual. Mereka gagal dan tidak berhasil. Tapi ketika I.L. Nommensen datang, I.L. Nommensen membaur, melakukan pendekatan yang kontekstual tentang adat istiadat, budaya, tradisi Batak. Maka dari misionaris I.L. Nommensen pada akhirnya muncul gereja-gereja di Tanah Batak. Jadi pendekatan itu sangat penting dan itu sah. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Filosofi ini penting dalam rangka keberhasilan menyuarakan, memberitakan firman. Bukankah Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya mendorong saudara-saudaraku non-Kristen, sebelum membuat sebuah konklusi kesimpulan, silakan belajar sejarah secara baik. Jangan menjadi orang-orang yang beragama tetapi picik dan buta sejarah. Kami orang Kristen sama seperti moto dan kredo dari Dr. Bambang Nursena. Iman yang penuh bakti adalah mitra dari sejarah yang penuh bukti. Kalau kita mengerti sejarah, hal itu akan semakin menyukakan hati kita, membuat kita bangga dan bersyukur bahwa apa yang kita imani sungguh benar adanya.